Oke sahabat angler, jumpa lagi dengan saya Timbul Prakoso. Di channel ini saya upload apapun yang saya suka, art pancing, komunitas, review, unboxing, tips dan trik. Suka dengan teman tersebut, subscribe dan pencet tombol notifikasi jadi tak ketinggalan video berikutnya. Halo sahabat angler, gimana? Apakah kalian masih bingung cara meresin tege yang benar? Atau kalian masih bingung, bang gimana kok masih berantakan atau masih belum rapi resinnya? Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara meresin yang benar. Jadi nanti kalau proses peresinan ini sebelumnya harus kita kasih typo dulu. Jadi typo nanti fungsinya untuk menahan ruasnya, jadi bisa diputar dengan rod dryer. Di samping itu juga bisa meminimalkan proses resinnya, jadi yang berantakan tidak langsung terkena tegenya. Nah, dari sini nanti kita bisa merapikannya dengan kertas ataupun dilap sebelum resin kering. Jadi ini proses kita pakai rod dryer 5/6 rpm atau yang pelan. Oke, yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, Sugeng Rawuh. Saya bikin konten seputar dunia mancing yang gak melulu soal hasil ikan, tapi saya tarik ke beberapa aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa jadi penyegaran di antara konten-konten mancing yang sudah ada dan keren-keren. Jadi saya dapat pesanan tege X-Cross Super Leader dari Ibu Tio. Ibu Tio adalah satu-satunya lady angler dari Wong Atom. Apakah kalian tidak malu? Ada lady angler nyobok dan kalian masih mancing di pinggir. Itu sesuai selera sih, tidak memaksa mau nyobok atau mau mancing di pinggir, itu terserah kalian. Dan yang penting kami Wong Atom juga memiliki lady angler yang tangguh dan skillnya sangat mumpuni lagi. Salam buat Ibu Tio, semoga tegenya gacor. Dan ini tegenya dari Ibu Tio ini 540 X-Cross Super Leader. Bisa kalian di toko online Shopee atau dimanapun, soalnya ini juga produk lama, mirip dengan X-Cross yang limited, cuman ini coraknya yang berbeda. Ini coraknya ikan koi dan ada motif bunganya. Ruasnya cukup tebal seperti keluaran sebelumnya yang limited. Nah, ini ruasnya cukup tebal, karbonnya bagus ini. Actionnya dia action medium heavy, jadi tidak lentur dan tidak terlalu kaku, jadi enak untuk menikmati sensasi tarikan ikan. Nah, di sini nanti kita akan langsung wrapping dan mengerjakan proses resinnya sampai nanti finishnya. Jika ada yang belum paham dari video-video yang sudah saya berikan, bisa disimak ataupun bisa bertanya langsung di kolom komentar, atau barangkali ada yang mau custom atau mau bertanya soal perihal custom tege atau pelampung pribadi, langsung japri ke WA saya. Dan ini langsung kita tes action dari tege X-Cross Super Leader 540. Ini berhubung lagi musim hujan, jadi ya ala kadarnya aja videonya. Yang penting kita tahu spek kakunya seperti apa, lengkungannya seperti apa. Dan ini 540 cocok buat spot dalam dan main los-losan. Nah, ini lumayan kaku, medium. Ujungnya agak lentur tapi di tengahnya masih agak kaku. Jadi ya untuk kalian yang mau main baronan juga bisa, mancing nila bisa, yang untuk spot-spot dalam atau luas sangat rekomendasi sekali yang 54 ya. Ini langsung kita wrapping langsung pakai benang hitam di pinggirnya. Ini kita pakai benang hitam bordir biasa untuk dasaran pinggir. Sebelumnya kita kasih chrome. Chrome itu adalah lapisan untuk tege. Jadi ada yang pernah bertanya, chrome itu fungsinya buat apa, Bang?
kok seperti tambalan panci, masa mau wrapping tegek dikasih tambalan panci. Nah sebenarnya tuh kalau tidak tahu ya mending bertanya, jangan sok tahu. Jadi wrappingnya ini dilapisin chrome atau plastik atau kertas silver ini gunanya untuk bermain gradasi. Jadi kita nanti bermain gradasi silver, kita pakai benang chrome, kertas chrome yang silver, dan fungsinya untuk melindungi body tag. Jadi kan wrapping itu langsung kena lem kan, jadi lemnya nanti tidak langsung mengenai body tag. Jadi suatu saat misalkan Anda bosan mengganti motifnya, tag Anda tidak rusak. Nah ini langsung kita pakai benang NCP tadi yang warna oranye, gradasi pakai benang mamilon seperti yang sudah-sudah. Apa yang saya berikan sebelumnya di video saya yang sebelumnya ini, wrappingnya seperti ini. Jadi ya misalkan ada yang belum tahu silahkan bertanya motifnya gimana atau mau dipilih seperti apa. Kalau motif ya sesuai selera, cuman ini yang penting dasarnya. Saya percaya kalian pasti bisa. Cuman untuk motif ataupun selera kan tergantung kreativitas kalian masing-masing. Intinya sama saja. Dan buat teman-teman yang ingin belajar wrapping silahkan. Saya tidak pelit ilmu, saya hanya berbagi ilmu yang saya bisa. Ilmu akan lebih bermanfaat jika kita mau berbagi. Dan ini yang sudah saya wrapping. Habis selesai di wrapping, kita bisa lem pakai Alteco atau lem power 1 kali atau 2 kali saja. Habis itu langsung nanti kita pakai resin, jadi langsung ke proses peresinan. Karena ini TG 540, jadi ruas paling bawah nomor 1, 2, 3, 4, 5 saya bikin zoom. Zoom itu gunanya nanti kalau misalkan mau main pendek, ini kan TG 540, mau main 450 bisa, 360, 270 dan seterusnya. Jadi yang sisanya nanti tidak goncang di bawahnya, tidak bentrok antara ros satu dengan yang lain, tidak berisik dan enak untuk memakainya. Nah ini motif koi merah saya ambil dari motif wrappingnya karena ada merahnya, jadi saya ambil motif merah dan oranye. Ini proses peresinan sederhana. Jadi di proses peresinan itu tidak ada yang spesial atau tidak ada perlakuan khusus, ya seperti kita meresin biasa, cuman di takarannya harus kita sesuaikan. Misalkan kalian belum pernah bermain resin, kenali dulu resin yang kalian pakai. Banyak jenis resin, ada resin 108, ada resin legal, dan ada resin yang lainnya. Begitupun jenis-jenisnya, ada yang resin lentur dan ada yang resin keras. Di sini saya memakai resin legal 1011 atau resin kerasnya. Jadi sebelum diresin, setiap ruasnya kita pakaiin typo atau selotip kertas buat menyambungkan ros satu dengan yang lain. Jadi nanti bisa berputar semua di rod dryernya. Dan ini pakai kuas lukis biasa, kemudian kita runcingkan ujungnya untuk mendapatkan goresan kuas yang kecil, jadi tidak gampang belepotan. Meskipun belepotan, kalian nggak usah khawatir, tinggal kalian tiup ataupun kalian lap pakai kertas, nanti akan keluar sendirinya karena sifat resin ini masih kental, tidak seperti clear. Kalau clear mungkin tingkat cairnya lebih encer, dan resin ini kental. Apalagi kalian mengolesinya lebih dari 1 jam, pasti akan lebih kental. Kita nggak usah buru-buru karena likal ini termasuk resin lama. Untuk pengeringannya kering sentuh aja bisa nyampe 2 jam dan 3 jam. Untuk pengeringan sempurna bisa sampai 7-8 jam. Nah ini kita resin pelan-pelan di pinggirnya dulu.
Pernah ada yang bertanya, Bang, bagaimana bisa membentuk resin itu rapi atau tidak menggelembung di tengahnya. Setiap 30 menit sekali kita olesin lagi, terus kita ratakan. Nah, ini yang tepian-tepiannya ini kan belepotan ini kita rapikan dengan kertas. Nah, dengan cara ini kita bisa membentuk resinnya. Kalau saya memiliki trik khususnya, kita olesan resin pertama itu kita sebelah kiri kanan dulu, tengah itu terakhir. Jadi nanti resin tidak menggumpal. Jadi kita misalkan ini ada kolongannya ini sekitar 1 cm ini, kita pinggir-pinggir aja dulu ya kita resin, tengah itu terakhir. Karena nanti kalau tengah sudah diberi resin, dia berputar, dia pasti berkumpul di tengah semua. Kalau awalan resin aja kita langsung tembak tengah, itu pasti akan berkumpul semua resinnya di tengah. Jadi bentuknya bulat seperti ban, tidak tabung. Kalau tabung kan cantik, bentuknya rapi, dan semua wrapping tertutupi oleh resin. Memang harus sabar seperti ini prosesnya meresin, tapi kesabaran itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan apalagi kalian sering berlatih, ya saya percaya pasti kalian bisa melakukannya. Kita rapikan setelah 1 jam, agak kental ini, pelan-pelan di pinggirnya untuk pembentukan akhir. Jadi kita nggak bisa sekali resin oles langsung kita tinggal, tidak bisa. Kita tunggu sampai 1 jam, kita lebarkan lagi proses presinannya. Nah, seperti ini. Jadi yang menggumpal di tengah itu kita lebarkan ke pinggir-pinggir. Jadi nanti bentuknya setelah kering itu bagus dan mirip seperti bulat tabung, bukan bulat ban. Kalau bulat ban itu resinnya tidak diurus, berarti habis diresin ditinggal gitu aja kayaknya. Mungkin ada masukan-masukan lain atau mau dibikinkan video seperti apa, silahkan komen. Karena ini saya juga menunggu, mungkin beberapa hari ini akan saya buatkan video tentang pelampung anti badai yang terbaru. Videonya sudah ada tapi belum saya edit. Nah, yang saya tunjuk ini adalah benang zoom pullnya. Jadi setiap ruasnya ini bisa terkunci zoom. Ini zoom atas. Kalau zoom bawah itu namanya purus, untuk menjaga ruas bawahnya. Nah, ini untuk menjaga ruas atas, zoom pull. Dan inilah proses finishnya. Jadi ini sudah selesai proses presinannya, sudah kering, tegak sudah siap dipakai. Nah, ini typonya berguna untuk menahan setiap ruas. Nah, setelah itu kita lepaskan, tegak sudah siap dipakai. Inilah buah kesabaran dan hasilnya. Nah, ini sudah rapi, siap untuk dipakai. Semoga tambah gacor buat Ibu Tio. Ini tegaknya sudah siap untuk dihabiskan. Mungkin pas rilis video ini Bu Tio-nya sudah panen. Karena ini video udah saya bikin lama sekali, ini ada hampir 3 mingguan. Karena kesibukan yang banyak ya, saya harus bisa membagi waktu untuk ngedit video ini, karena nggak mungkin langsung saya tampilkan di YouTube. Dan sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya dan komentar yang positif. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam jalan lurus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Matur nuwun sobat angler.